Dimulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa 'amalan wa hudan wa tuqa ya rabbal alamin. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu sekalian, jamaah salat maghrib Masjid Baitus Salam yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama kalinya marilah bersama-sama kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita beribu-ribu, berjuta-juta kenikmatan-kenikmatan, baik yang kita sadari maupun yang tidak kita sadari. Kenikmatan berupa keamanan, kecukupan, dan yang paling penting adalah kenikmatan berupa keistiqomahan berada di atas jalan Islam dan juga jalan iman. Kedua kalinya salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa berada di atas jalannya hingga akhir zaman kelak. Bapak Ibu sekalian, jamaah salat maghrib yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan yang terakhir kita telah membahas tafsir surat Asy-Syams di ayat yang ke-7 yang berbunyi wa nafsi wa ma sawwaha. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samai wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsin wa ma sawwaha. Dan demi jiwa beserta seluruh penyempurnaan terhadap penciptaannya. Bapak Ibu sekalian, di pertemuan yang lalu juga sudah kita bahas bahwasanya an-nafsu atau jiwa seorang manusia ini terbagi tahapan-tahapan kehidupannya ketika di dunia dan juga setelah ia meninggalkan dunia. Dan kemarin kita sudah membahas bahwasanya di dunia jiwa seorang manusia ini terbagi menjadi 2 atau 3. Ada nafsul mutmainnah, jiwa yang senantiasa mengajak kepada kebaikan, kepada kebenaran. Ada juga nafsun ammaratum bisu, jiwa yang selalu mengajak pemiliknya untuk berbuat keburukan, atau yang kita kenal dengan kalimat hawa nafsu. Dan kedua jiwa ini Bapak Ibu sekalian yang sudah kita bahas kemarin memiliki satu sifat yang sama, yaitu lawamah, saling mencela satu sama lain. Maka ketika seorang hamba jiwanya ini dia lebih mementingkan panggilan untuk berbuat kebaikan, maka jiwa yang memanggilnya untuk berbuat keburukan akan mencelanya, dan demikian juga sebaliknya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, jiwa seorang manusia ketika ia meninggalkan dunia yang sudah kita bahas kemarin sama terbagi menjadi 2. Ada yang dinamakan nafsu thayyibah dan ada nafsul khabithah. Kita kemarin berhenti di pertengahan kisah, pertengahan cerita perjalanan nafsu thayyibah. Maka an-nafsu thayyibah atau jiwa yang suci, jiwa yang baik yang berada di dalam jasad seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, setelah kemarin ia diambil oleh malaikat maut
kemudian dibawa menuju langit oleh para malaikat. Di sana ia disambut ya dengan kain kafan dari surga, kemudian dibaluri dengan wewangian dari surga. Setelah itu jasad ini Bapak Ibu sekalian atau jiwa ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali kepada jasadnya yang ada di dunia, kepada jasadnya yang sudah terkubur di bawah tanah. Maka kemudian setelah jasad tadi atau setelah jiwa tadi kembali ya kepada jasadnya yang ada di bawah tanah Bapak Ibu sekalian, fayatiyahu malakani fayujalisanihi fayaqulan ya. Ketika ruh atau jiwa ini kembali kepada jasad hamba tadi, tiba-tiba datanglah dua malaikat yang berdiri atau duduk ya di atas kepala jasad tadi. Kemudian dua malaikat ini Bapak sekalian bertanya kepada jasad tadi, fayaqulani marrabbuk, fayaqul rabbiyallah ya. Pertanyaan pertama yang ditanyakan oleh kedua malaikat ini kepada jiwa yang telah kembali kepada jasadnya tadi adalah, siapa Rabbmu? Maka hamba tadi menjawab, Rabbiyallah, Rabbku atau Tuhanku adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Fayaqulani ma dinuk. Kemudian malaikat tadi melanjutkan pertanyaannya, ma dinuka, apa agamamu? Fayaqul dini al-Islam, agamaku adalah Islam. Fayaqulani, kemudian malaikat tadi Bapak Ibu sekalian melanjutkan pertanyaannya, ma hadzal rajulul ladzi bu'itsa fikum, apa pendapatmu wahai manusia tentang seorang rasul yang diutus di tengah-tengah kalian ya. Maka hamba tadi menjawab, huwa Rasulullah, Nabi itu wahai malaikat adalah Rasulullah, utusan Allah. Fayaqulani ma yudrik, malaikat tadi melanjutkan pertanyaannya, ma yudrika, apa yang membuatmu yakin bahwasanya lelaki ini yang bernama Muhammad ini adalah Rasulullah, adalah utusannya Allah? Dari mana kamu bisa berkata demikian? Maka hamba tadi menjawab, fayaqul qara'tu kitaballah wa amantu bihi wa saddaqtuhu. Aku berkata demikian wahai malaikat karena aku membaca kitabullah, karena aku membaca Al-Quran. Wa amantu bihi, maka aku mengimani apa yang ada di dalam Al-Quran, dan aku mempercayai hal-hal yang ada di dalam Al-Quran. Dan di antara kandungan isi Al-Quran Bapak Ibu sekalian adalah menerangkan bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka setelah hamba tadi menjawab pertanyaan yang diajukan oleh kedua malaikat tadi, fayunadi munadin minas sama ya, seseorang atau terdengarlah seruan dari langit yang berbunyi, sadaqa abdi ya. Allah berkata, hambaku telah berkata jujur. Fa'afrishuhu minal jannah, maka hamparkanlah kepada hamba tadi yang berada di liang lahat tadi, hamparkanlah untuknya hamparan yang berasal dari surga ya. Hamparan di sini adalah alas Bapak sekalian. Maka hamparan ini bisa diartikan karpet, kasur ya. Intinya adalah sesuatu yang dipakai atau yang dihamparkan ya. Waftahu lahu baban ilal jannah, kemudian bukakanlah untuknya pintu menuju surga ya. Maka hamba tadi Bapak sekalian, dia belum masuk ke surga ya. Jasadnya dan juga jiwanya ini masih ada di liang lahat, masih ada di bawah tanah. Namun ketika ia melihat ya bagaimana hamparan yang didatangkan untuknya dari surga, dan ia melihat
bagaimana pintu surga telah dibukakan untuknya, fayatihi man rihuha wa tibiha, ya. Maka karena surga tadi sudah dibuka pintunya, Bapak sekalian, hamba tadi bisa mencium aroma surga. Okay. Niki kalau diumpamakan, okay, seperti kita, misalnya kita mampir ke warung makan yang terkenal dengan enaknya, okay. Kita belum makan saja sudah bisa mboten Pak mencium aromanya, sudah, nah, kan pasti akan berpikir, wah ini baru aromanya saja sudah enak, okay. Apalagi rasanya, ya. Maka sama hamba tadi Bapak sekalian, meskipun ia masih berada di liang lahat, tetapi ketika dibuka pintu surga untuknya, ia bisa merasakan harumnya, merasakan aromanya yang sangat indah yang berasal dari surga. Kemudian setelah itu, wa yufsahu lahu fi qabrihi mudda basarih. Kuburannya Bapak Ibu sekalian yang tadinya luasnya berapa meter Pak biasanya? 1x2 nggih. Nggih. 1x2 meter, yufsahu mudda basarih. Oleh Allah diluaskan sejauh mata manusia memandang. Ya. Jadi kalau panjenengan membayangkan seluas apa kuburan orang yang beriman nanti ketika ia dikuburkan, maka panjenengan bisa berdiri, nggih, di tempat yang lapang, tidak ada halangan. Sejauh mana mata kita ini bisa memandang dengan normal, maka selebar itulah, nggih, kuburan atau liang lahat yang ditempati oleh hamba yang beriman tadi. Setelah itu Bapak sekalian, wa ya'tihi rajulun hasanul wajhi hasanul thiyab thayyibur rih. Ya. Setelah semua tadi, ya, setelah diluaskan kuburannya, tiba-tiba datanglah seorang laki-laki atau seseorang, ya, hasanul wajh, wajahnya itu sangat baik, sangat tampan, menyenangkan untuk dilihat, meneduhkan untuk dipandang. Hasanul thiyab, pakaian orang tadi yang datang barusan niku adalah pakaian yang paling bagus, pakaian yang sangat indah. Thayyibur rih, harumnya sangat-sangat menyenangkan, ya. Maka kemudian orang yang baru datang tadi Bapak sekalian berkata kepada hamba tadi, absyir billadzi yasurruka, bergembiralah engkau wahai manusia, bergembiralah engkau wahai hamba dengan sesuatu yang akan membuatmu bahagia, sesuatu yang akan membuatmu senang. Hadza yaumukal ladzi kunta tu'adu, ini adalah hari-hari yang telah dijanjikan untukmu ketika engkau dulu masih hidup di dunia. Oke, maka Bapak-Ibu sekalian, saat kita hidup di dunia membaca atau menemui dalil-dalil dari Al-Quran ataupun Sunnah, okay, siapa yang berbuat demikian maka nanti akan begini, siapa yang bersedekah akan diberi balasan demikian, siapa yang berbakti kepada orang tuanya akan diberi balasan demikian. Maka hari itulah Bapak-Ibu sekalian, hamba tadi akan menemui apa yang dulu di dunia, ya, janji-janji yang Allah berikan kepadanya kalau ia berbuat amal-amal soleh tersebut. Hadza yaumukal ladzi kunta tu'ad, ini adalah hari di mana engkau akan menemui apa yang dulu telah dijanjikan kepadamu dari amal-amal soleh yang kau perbuat. Balasan-balasannya hari ini akan engkau dapatkan. Fayaqul, maka hamba tadi Bapak sekalian bertanya kepada lelaki ini, man anta, kamu ini siapa? Jadi kan tadi dikubur sendirian, kok tiba-tiba ada orang wajahnya indah, pakaiannya indah, baunya menyenangkan. Maka tentu hamba ini heran, man anta, kamu siapa? Fawajhuka wajhul hasan, karena wajahmu ini wajah yang sangat baik, wajah yang sangat menyenangkan untuk dilihat.
yaji'u bil khair, dan kamu datang kepadaku dengan kabar gembira, dengan kebaikan-kebaikan. Maka Bapak Ibu sekalian, orang yang datang tadi menjawab, fayaqul ana amalukas soleh, aku adalah amal-amal soleh, perbuatan-perbuatan baik yang dahulu engkau perbuat ketika di dunia. Ana qira'atuka lil Qur'an, saya adalah bacaan Quran yang engkau baca. Ana sholatuk, saya adalah sholat yang engkau tunaikan, yang engkau dirikan. Ana shadaqatuk, saya ini wahai hamba adalah sedekah yang engkau keluarkan. Ana birruka liwalidaik, saya adalah berbaktimu atau bakti yang engkau berikan kepada kedua orang tuamu. Saya adalah perbuatan baikmu. Maka Bapak Ibu sekalian, jamaah salat maghrib yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari sini kita menyadari bahwasanya amal-amal soleh yang kita perbuat, yang mungkin hari ini sudah kita lupakan. Kita mungkin sudah lupa, sampai detik ini saya sudah sholat berapa rakaat, mungkin nggak tahu. Atau sampai hari ini saya sudah sedekah berapa banyak, mboten ngertos, kecuali ada yang menghitung dari kecil sampai sekarang sudah berapa juta. Nah, mungkin tahu, tapi kebanyakan orang mungkin tidak menghitungnya. Kita mungkin juga sudah lupa Bapak Ibu sekalian, berapa banyak ayat-ayat Al-Quran yang sudah kita baca, atau berapa banyak majelis ilmu yang sudah kita hadiri. Tetapi ingat Bapak Ibu sekalian, sesuatu atau amal-amal yang mungkin sudah kita lupakan itu nantinya adalah yang akan menemani kita saat kita sendirian di liang lahat, saat kita sendirian di dalam kegelapan alam barzakh. Amal-amal itulah yang akan menemani kita. Maka dari itu Rasulullah SAW mengajarkan kepada umatnya untuk tidak meremehkan amal soleh, tidak meremehkan perbuatan baik sekecil apapun. Dalam hadis Rasul bersabda, an Abi Dzar radhiyallahu anhu qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talqin. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku. Jadi Rasulullah niku mengasih tahu atau mengabarkan kepada sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a, wahai Abu Dzar, janganlah engkau meremehkan perbuatan baik, janganlah engkau meremehkan amal soleh, meskipun sekecil apapun, meskipun terlihat sepele. Lalu Rasul melanjutkan sabdanya, walau antalqa akhaka biwajhin talqin. Meskipun amal soleh itu hanyalah engkau berjumpa dengan saudaramu, dengan temanmu, biwajhin talqin, dengan wajah yang berseri, dengan wajah yang terlintas senyuman di lisannya, bukan wajah yang murung. Maka Bapak Ibu sekalian, dari hadis ini Rasulullah menghasung kita untuk tidak meremehkan amal soleh, sampai yang paling mudah. Jenengan ini kan kalau kita bertemu dengan tetangga atau saudara senyum, ini kan tidak butuh tenaga yang berat, tidak butuh mengeluarkan harta, tidak butuh biaya, hanya sekedar senyum. Itu saja oleh Rasulullah jangan diremehkan, karena kebaikan ini meskipun kecil, ia tetap bernilai kebaikan. Kemudian Bapak Ibu sekalian, jamaah salat maghrib yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari hadis ini juga ketika Rasul mengatakan jangan atau meremehkan kebaikan meski hanya bertemu dengan temanmu dalam wajah yang berseri-seri, maka mimbabil aula, atau yang lebih utama lagi adalah Bapak Ibu sekalian,
saat kita bertemu dengan orang yang sangat dekat dengan kita, nggih. Tetangga kita mungkin kita tidak bertemu setiap hari atau bertemu setiap saat, ya. Itu saja oleh Rasulullah dianjurkan untuk bermuka manis, ya, untuk menunjukkan wajah yang berseri-seri, ya. Maka mimbabil aula, ya, lebih utama lagi jika yang kita temui Bapak Ibu sekalian adalah orang-orang yang sangat dekat dengan kita, orang-orang yang hampir setiap saat bertemu dengan kita. Siapa di sini Bapak sekalian? Yaitu keluarga kita, nggih. Kalau bapak-bapak berarti bertemu dengan ibu-ibu, dengan istrinya, ya, atau ibu-ibu bertemu dengan suaminya, atau bapak-bapak dan ibu-ibu bertemu dengan anak-anaknya, nggih. Mari melihat Bapak Ibu sekalian, bagaimana atau sejauh mana akhlak kita saat bertemu dengan orang-orang yang kita cintai. Apakah kalau kita bertemu dengan, nggih, misalnya bapak-bapak ketemu kali istrinya, nggih, niku disambut dengan senyuman apa cemberut, Pak? Senyuman, nggih. Alhamdulillah. Maka senyuman dari istri panjenengan itu meskipun mungkin sederhana, ya, gampang dilakukan, ya, tapi ini tidak boleh kita anggap hal yang remeh. Atau sebaliknya, ya, ibu-ibu ketika di rumah lalu lantas suaminya pulang dari kerja, dari kantor, ya, suaminya menemui istrinya dengan wajah yang bersenyum, wajah yang menyenangkan. Atau Bapak Ibu sekalian, kita sebagai orang tua, nggih, bertemu dengan anak-anak kita, nggih, kita introspeksi atau kita lihat diri kita masing-masing, lebih sering bersungut, marah-marah, atau lebih sering tersenyum, nggih, atau lebih sering menyenangkan, nggih. Karena kadang Bapak Ibu sekalian ada anak-anak, ya, atau bahkan hari ini, ya, banyak di sana anak-anak yang dia tidak kerasan di rumah, bukan karena mereka tidak cinta, tidak suka terhadap kedua orang tuanya, tetapi boleh jadi ketika ia di rumah yang ditemui oleh kedua orang tuanya itu bukanlah wajah yang menyenangkan, bukanlah wajah yang berseri-seri, bukanlah wajah yang enak untuk dipandang. Maka Bapak Ibu sekalian, kalau mungkin kita bertanya-tanya, kenapa ya kok anak-anakku ini nggak kerasan kalau tinggal di rumah, ya, kita introspeksi diri. Boleh jadi karena mungkin kita tidak menghadapi anak-anak kita dengan wajah yang menyenangkan. Bapak Ibu sekalian, jamaah salat maghrib yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah tadi Rasulullah mengabarkan kepada kita untuk tidak meremehkan perbuatan baik, amal-amal soleh, seremeh apapun, sekecil apapun, karena amal-amal soleh tadi yang akan menemani kita saat nanti kita sudah berada di alam barzah, di liang lahat kita. Kemudian kita teruskan hadisnya. Fayaqulu ana amalukas soleh, saya adalah amal-amal soleh yang engkau perbuat, kata orang yang baru datang tadi. Maka setelah hamba tadi Bapak sekalian menemui kenikmatan-kenikmatan yang luar biasa, bagaimana ia ditemani oleh seseorang yang sangat baik, kemudian kuburannya diluaskan sejauh mata memandang, lantas dihamparkan untuknya hamparan dari surga, kemudian ia telah melihat pintu surga dibukakan untuknya. Hamba tadi mengatakan, fayaqul Rabbi aqimis sa'ah, Rabbi aqimis sa'ah, ya Allah tolong cepat-cepat, ya Allah tolong cepat-cepat, aqimis sa'ah, datangkanlah hari kiamat, ya Allah tolong cepat-cepat apa, mbok hari kiamat ini dipercepat saja. Kenapa Bapak sekalian? Karena hamba ini sudah tidak sabar untuk bertemu kenikmatan-kenikmatan yang akan ia dapati setelah dari alam barzah. Karena surga tadi yang telah dibukakan untuknya, itu tidak mungkin bisa ia masuki sebelum hari kiamat tiba. Sebelum hari kiamat tiba, maka hamba tadi mengatakan,
Rabbi aqimis sa'ah, Rabbi aqimis sa'ah. Ya Allah, tolong dipercepat hari kiamat. Ya Allah, tolong dipercepat hari kiamat. Hatta arji'a ila ahli wa mali, sehingga aku bisa segera kembali kepada keluargaku dan juga kepada hartaku. Bapak Ibu sekalian, jamaah salat maghrib yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu tadi adalah gambaran perjalanan ruhut thayyibah atau an-nafsut thayyibah, jiwa yang baik. Dan jiwa yang baik di sini ya digambarkan adalah jiwa yang bersemayam di dalam jasad seorang yang beriman. Maka Bapak sekalian, kita semua selagi kita masih menjadi hamba Allah yang beriman, meskipun mungkin tubuh kita tidak gagah ya, wajah kita tidak setampan orang lain, tetapi kalau kita beriman, maka harus kita sadari bahwasanya kita memiliki ruhut thayyibah, jiwa yang baik, jiwa yang suci. Kemudian Bapak sekalian, Rasulullah melanjutkan hadisnya, wa innal abdal kafir, adapun hamba yang kafir, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, idza kana fi inqita'in minad dunya wa ikbalin minal akhirah. Ya, ketika hamba tadi inqita'in minad dunya, telah terputus dari dunia, berarti dia sudah meninggalkan dunia. Wa ikbalin minal akhirah, dan sedang menuju ke negeri akhirat. Ya. Nazala ilaihi malaikatun sudul wujuh. Ya. Berbeda dengan yang pertama Bapak sekalian. Kalau tadi hamba yang beriman tadi, yang turun adalah malaikat yang wajahnya bercahaya. Tetapi hamba yang tidak beriman ini, nazala ilaihi malaikatun sudul wujuh, turun kepadanya malaikat yang sudul wujuh, wajahnya berwarna hitam. Ma'ahum al-musuh, yang membawa sesuatu yang tidak menyenangkan. Fayajlisuna minhu maddal basar, maka kemudian malaikat tadi duduk di dekat hamba yang tidak beriman tadi. Tsumma yaji'u malakul maut, kemudian datanglah malaikat kematian. Hatta yajlisa 'inda ra'sihi fayaqul, ya, malaikat kematian tadi duduk di atas kepala hamba tadi, lalu ia berkata, ayyatuhan nafsul khabithah, wahai jiwa yang hina, wahai jiwa yang tidak suci, ukhruji ila sukhtin minallah wa ghadabin, keluarlah engkau. Jika tadi hamba yang beriman keluar roh dari jasadnya menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka hamba yang tidak beriman ini ukhruju ila sukhtin minallahi wa ghadabin, keluarlah menuju kemarahan dan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Fatufarraqu fi jasadihi fayantazi'uha kama yuntaza'u sufudu minas sufil mablul. Maka Bapak sekalian, yuntaza, jiwa atau ruh hamba yang tidak beriman tadi dicabut oleh malaikat maut. Kalau kemarin kita mengatakan bahwasanya jasad hamba yang beriman ini rohnya keluar sebagaimana kalau kita menuangkan air dari teko, sangat-sangat mudah. Kalau hamba yang tidak beriman ini, dia keluar roh dari jasadnya sebagaimana garpu atau pisau yang ditusukkan kepada kulit yang tebal lalu dicabut. Pasti Bapak sekalian, kalau jenengan mencabut pisau yang tertancap kepada kulit yang tebal, tidak mungkin mencabutnya dengan pelan, harus dengan tenaga, dengan keras. Maka seperti itulah Bapak sekalian gambarannya. Kemudian pisau ini selain ia dicabutnya harus dengan keras, ia pasti akan meninggalkan bekas pada kulit yang baru saja dicabut darinya pisau. Maka demikian juga hamba yang tidak beriman ini, saat dicabut nyawanya, dicabut jiwanya oleh malaikat maut,
tubuhnya ini merasakan efek yang luar biasa. Kemudian Bapak sekalian, فَإِذَا أَخَذَهَا لَمْ يَدَعُوهَا فِي يَدِهِ طَرْفَةَ عَيْنٍ حَتَّى يَجْعَلُهَا فِي تِلْكَ الْمُسُحِ. Kemudian malaikat tadi yang turun dari langit tadi segera mengambil jiwa hamba yang tidak beriman tadi, lalu dibawa ke langit. fayas'uduna biha fala yamurruna biha ala mala'in minal malaikati illa qalu ma hadhihi ar-rihul khabithah fayaqulun fulan ibnu fulan bi akbahi asma'ihi allati kana yusamma biha fid dunya. Jadi ketika jiwa hamba ini Bapak sekalian dibawa oleh malaikat menuju langit, ya, karena bau yang tidak menyenangkan tadi, para malaikat penjaga langit bertanya kepada malaikat yang membawa ruhnya tadi, siapa jiwa ini? Kenapa buruk sekali bentuknya? Kemudian malaikat yang membawanya mengatakan fulan ibnu fulan biakbahi asma'ihi, ini adalah fulan anaknya fulan, biakbahi asma'ihi allati kana yusamma biha fid dunya, ya. Lalu malaikat ini menyebutkan nama-nama yang paling buruk yang disematkan untuk hamba tadi ketika ia di dunia. Ini fulan yang suka mengambil harta anak yatim, ini fulan yang suka mendolimi orang lain, ini fulan yang suka menipu orang lain, ini fulan yang tidak mentaati perintah Allah dan Rasulnya, ya. Intinya dipanggil dengan panggilan-panggilan yang sama sekali tidak mencerminkan pujian di dalamnya. Hatta yuntaha ila sama'id dunya fayustaftahu lahu fala yuftah lahu, ya. Jadi malaikat yang membawa roh ini ketika sampai di pintu langit, ya, meminta supaya pintu langit ini dibuka, ya, sehingga malaikat ini bisa membawa roh tadi menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Fala yuftah, ya, tetapi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tidak diizinkan untuk dibuka. Jadi pintu langit, ya, menolak ruh atau menolak jiwa hamba ini. Thumma qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah membaca satu ayat dari Al-Quran, la tufattahu lahum abwabus sama wa la yadkhuluna al-jannah hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Jadi Rasul di dalam surat Allah berfirman, tidak akan dibukakan pintu langit untuk hamba yang tadi, hamba yang tidak beriman kepada Allah dan tidak masuk surga sampai kapan Bapak sekalian? Hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Jadi hamba yang tidak beriman ini bisa masuk surga, bisa dibuka oleh untuknya pintu langit kalau yalijal jamalu fi sammil khiyat. Jamal itu apa Pak? Unta, jangan tahu unta, besar. Kalau unta ini bisa fi sammil khiyat, bisa masuk ke dalam jarum niku anten lubangnya, ya. Jadi kalau unta bisa dimasukkan ke lubang jarum, maka baru untuk hamba tadi. Sekarang pertanyaannya Bapak sekalian, mungkin napa mboten? Tentu tidak mungkin, karena jarum saja, atau lubang jarum ini Bapak sekalian, dimasukkan benang yang kecil saja kadang kita kesulitan, apalagi ini yang dimasukkan adalah hewan sebesar unta. Tentu, ya, jawabannya tidak perlu diragukan lagi, sangat-sangat tidak mungkin. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, uktubu kitabahu fis sijjin fil ardi sufla. Tulislah atau letakkanlah kitabahu, buku amalannya ini ketika ia di dunia, buku yang berisi catatan amal-amal ia ketika di dunia, fis sijjin, di dalam sijjin, fil ardi sufla. Sijjin ini adalah tempat, paling bawah dari bumi. Jadi bumi, maka tempat yang paling bawah namanya adalah sijjin.
Dan ini Bapak sekalian menunjukkan kehinaan atau menunjukkan tidak berharganya kitab amalan yang dimiliki oleh hamba tersebut. Kemudian Bapak sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, fatu'adu ruhuhu fi jasadih. Sama seperti hamba yang tadi beriman, oleh malaikat dikembalikan rohnya ke jasadnya yang tadi sudah dikubur di bawah tanah, di liang lahat. Kemudian datanglah kedua malaikat, lalu malaikat ini bertanya, Mar Rabbuk, wahai hamba, siapa Tuhanmu? Fayaqul, ha ha la adri. Maka hamba ini mengatakan, ha ha la adri, saya tidak tahu wahai malaikat. Qala fayaqulan ma dinuk. Kemudian malaikat ini melanjutkan pertanyaan berikutnya, apa agamamu? Fayaqul, ha ha la adri, saya tidak tahu wahai malaikat. Fayaqulanillahu ma hadzal rajulul ladzi bu'itsa fikum. Wahai hamba, apa pendapatmu tentang seorang laki-laki yang diutus di antara kalian? Maka hamba ini mengatakan, fayaqul, ha ha, dia mendesah karena tidak tahu jawabannya. La adri, saya tidak tahu. Bapak Ibu sekalian, jamaah salat maghrib yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita melihat atau mengetahui keadaan hamba ini, Bapak Ibu sekalian, yang mana hamba ini tidak bisa menjawab 3 pertanyaan yang diajukan oleh 2 malaikat di alam barzakh, di alam kubur. Padahal boleh jadi Bapak sekalian, semasa ia hidup di dunia, ia memiliki hal-hal yang sangat luar biasa. Boleh jadi ia memiliki jabatan yang tinggi, harta yang banyak, relasi yang luas. Boleh jadi ia memiliki dukungan yang kuat dari teman-temannya. Ia punya keluarga yang selalu mendukungnya. Tapi ternyata Bapak Ibu sekalian, segala yang ia miliki ketika di dunia itu sama sekali tidak membantunya untuk menjawab 3 pertanyaan yang diajukan oleh malaikat maut atau oleh malaikat di alam barzakh kepadanya. Maka hal ini menunjukkan Bapak sekalian, apa-apa yang kita miliki sejatinya tidak akan berguna bagi kita jika ia tidak lagi menolong kita. Maka marilah kita melihat apa yang kita miliki, apa yang Allah titipkan kepada kita, marilah kita mempergunakannya agar ia nanti ketika di alam barzakh, ketika di alam kubur, di saat tidak ada lagi yang membantu kita, ia datang untuk membantu kita. Amal-amal soleh yang kita perbuat saat kita di dunia. Fayunadi munadin minas sama, maka terdengarlah seruan dari langit Bapak sekalian, angkadzaba fa'afrisuhu minan nar. Hambaku ini adalah hamba yang berdusta kepadaku. Fa'afrisuhu minan nar, maka hamparkanlah kepadanya hamparan yang berasal dari api neraka. Waftahu lahu baban ilan nar, kemudian bukakan untuknya pintu menuju ke neraka. Fayatihi min harriha wa samumiha, maka hamba ini Bapak sekalian, ketika neraka dibukakan, ia belum masuk ke dalamnya, tetapi ia bisa mencium bau busuk neraka. Ia bisa merasakan panas api neraka. Jenengan misalnya kita, ini percontohan ketika ada api, ada api yang menyala. Untuk merasakan panas api, apakah kita harus menyentuhnya? Jawabannya tidak. Maka sama Bapak sekalian, hamba ini meskipun belum dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka,
ia bisa merasakan panasnya api neraka dari kejauhan. Sama seperti kita di dunia bisa merasakan panasnya api meskipun belum menyentuh api tersebut. Maka kemudian wa yudayyiqu alaihi qabruh hatta takhtalifa fihi adla'uhu. Jika tadi hamba yang beriman diluaskan kuburannya sejauh mata memandang, maka hamba ini yang tadinya kuburannya 1 kali 2 meter, yudayyiq, disempitkan lagi. Sampai mana Bapak sekalian penyempitannya? Hatta takhtalifa fihi adla'uhu, sampai tulang belulangnya ini remuk. Jadi manusia niku atau sesuatu niku kalau dihimpit dengan himpitan yang luar biasa, dia akan pecah. Maka sama jasad orang ini yang tidak beriman kepada Allah tadi dihimpit oleh kubur, oleh liang lahat, sampai seluruh tulangnya ini pecah, patah, saking sempitnya dan kerasnya himpitan yang menghimpitnya. Wa ya'tihi rajulun qabihul wajh, kemudian kalian datang kepadanya seseorang yang wajahnya sangat-sangat buruk, tidak enak dipandang. Qabihus thiyab, bajunya buruk. Muntinur rih, baunya ini seperti nanah. Bau orang yang datang ini tidak menyenangkan, sangat busuk. Kemudian lelaki atau orang yang datang ini mengatakan kepada hamba tadi, absyir billadhi yasu'uk, bergembiralah engkau dengan sesuatu yang akan menyengsarakanmu, bergembiralah engkau dengan sesuatu yang akan membuatmu menderita. Hadza yaumukal ladzi kunta tu'ad, ini adalah hari yang telah dijanjikan untukmu. Maka sama Bapak Ibu sekalian, di saat Allah dan Rasulnya di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis menyebutkan larangan-larangan dan apa yang akan terjadi jika hamba melanggarnya. Siapa yang mencuri maka akan begini, siapa yang mengambil harta anak yatim maka seakan-akan ia begini, siapa yang merampas tanah orang lain maka ia seperti begini. Maka ancaman-ancaman ini Bapak sekalian, yang mungkin ketika ia di dunia dia tidak mendapatkannya. Loh, saya mendolimi orang lain kok saya masih aman. Maka di hari itulah ancaman yang tadi telah dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya akan ia temui. Fayaqul, maka hamba ini mengatakan, man anta? Fawajuhuka wajhul qabih yaji'u bisyarr, wajahmu wajah yang buruk dan kamu datang membawa kabar yang buruk. Fayaqul, ana amalukal khabith, saya adalah amalanmu yang buruk, saya adalah perbuatan maksiat yang engkau perbuat, saya adalah engkau ketika mendolimi orang lain, saya adalah engkau ketika mengambil hak-hak orang lain, saya adalah engkau ketika berdusta kepada orang lain, saya adalah engkau ketika menghina orang lain, merendahkan orang lain. Maka Bapak sekalian, dari sini kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya kemaksiatan-kemaksiatan yang kita perbuat, yang hari ini di dunia mungkin kita belum melihat balasannya, marilah selagi kita masih diberi oleh Allah kehidupan, marilah kita memperbanyak istighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar apa Bapak sekalian? Agar amal-amal yang buruk ini nantinya tidak menjadi teman yang buruk bagi kita saat kita sudah dikuburkan di liang lahat. Agar yang menemani kita adalah lelaki yang baik, amal-amal soleh yang telah kita perbuat. Maka kemudian hamba ini mengatakan, Rabbi la taqumis sa'ah, ya Allah tolong jangan engkau datangkan hari kiamat. Kenapa? Karena dia takut kalau belum kiamat saja sudah begini azabnya, apalagi nanti ketika sudah kiamat. Maka Bapak sekalian, jamaah salat maghrib yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membantu kita untuk istiqomah dalam berbuat amal-amal soleh, baik itu amal soleh yang besar maupun amal soleh yang ringan, sehingga amal soleh ini bisa menjadi teman kita nanti saat kita sudah meninggal dunia. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita
menghindarkan kita dari kemaksiatan-kemaksiatan, yang mana maksiat nanti jika kita tidak segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala akan menjadi teman kita saat nanti kita di alam barzah. Na'udzubillahi min dzalik. Demikian Bapak Ibu sekalian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan maghrib kali ini. Jika ada kurang lebihnya, jika ada kesalahannya, maka datangnya dari setan dan juga dari saya pribadi. Jika ada baiknya, maka datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.